Kisah ini berlatar belakang di masa pemerintahan Ratu Ayu Kencana Wungu di Kerajaan Majapahit. Minak Jinggo, Adipati Blambangan, di ujung timur Jawa, adalah seorang yang sakti mandraguna dan digambarkan memiliki tanduk kerbau, terkadang merupakan tokoh yang berbeda dari Kebo Marcuet yang telah dikalahkan Minak Jinggo sebelumnya dalam sayembara. Minak Jinggo memberontak terhadap Majapahit dan menuntut agar Ratu Kencana Wungu menyerahkan kekuasaan Majapahit dan mau menjadi permaisurinya. Ancaman Minak Jinggo semakin gawat dan membuat Ratu Kencana Wungu khawatir. Ratu Kencana Wungu kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan Minak Jinggo, akan diangkat menjadi adipati dan dinikahi oleh Ratu Kencana Wungu, atau diangkat menjadi Raja Majapahit mendampinginya. Melalui ilham atau petunjuk, Ratu Kencana Wungu mendapat kabar bahwa seorang pemuda bernama Damar Sasongko alias Damar Wulan yang dapat mengalahkan Minak Jinggo. Damar Wulan adalah seorang pemuda tampan yang mengabdi di Majapahit sebagai pengurus kuda di tempat pamannya, Patih Lojender. Ratu Kencana Wungu lantas memerintahkan Patih Lojender untuk mencari Damar Wulan dan mengutusnya ke Blambangan. Utusan ini menimbulkan kecemburuan bagi dua putra Patih Lojender, Layang Seto dan Layang Kumitil. Sebelum berangkat, Damar Wulan menikahi putri Patih Lojender, Anjasmoro, yang jatuh cinta kepadanya. Sesampainya di Blambangan, Damar Wulan menantang Minak Jinggo. Dalam pertarungan awal, Damar Wulan kalah dan bahkan sempat dipenjara karena kesaktian Minak Jinggo dan pusaka andalannya, Gada Wesi Kuning. Dua selir Minak Jinggo, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, kadang disebut Dewi Sahita dan Dewi Puyengan, terpikat oleh ketampanan Damar Wulan. Mereka diam-diam mengobati luka Damar Wulan dan kemudian membuka rahasia kesaktian Minak Jinggo, yaitu bahwa ia hanya dapat dikalahkan dengan pusakanya sendiri, Gada Wesi Kuning. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan setuju membantu Damar Wulan dengan syarat ia mau menikahi mereka. Damar Wulan menyanggupi. Mereka kemudian mencuri Gada Wesi Kuning saat Minak Jinggo tertidur. Dengan bekal Gada Wesi Kuning, Damar Wulan kembali menantang Minak Jinggo. Pertarungan sengit kembali terjadi. Karena rahasia kesaktiannya telah diketahui dan senjatanya sendiri digunakan melawannya, Minak Jinggo akhirnya tewas di tangan Damar Wulan. Damar Wulan kemudian memenggal kepala Minak Jinggo untuk dijadikan bukti kemenangannya kepada Ratu Kencana Wungu. Dalam perjalanan pulang ke Majapahit, Damar Wulan dicegat oleh Layang Seto dan Layang Kumitir yang sejak awal iri padanya. Mereka merebut kepala Minak Jinggo dan membuang Damar Wulan ke jurang. Layang Seto dan Layang Kumitir membawa kepala itu ke hadapan Ratu Kencana Wungu dan mengaku sebagai pemenang sayembara. Damar Wulan berhasil selamat dan segera menyusul ke istana, menyangkal pengakuan kedua bersaudara tersebut. Karena Ratu Kencana Wungu bingung menentukan pemenang yang sebenarnya, ia memutuskan untuk mengadakan duel antara Damar Wulan melawan Layang Seto dan Layang Kumitir. Damar Wulan memenangkan duel tersebut, sekaligus membuktikan bahwa dialah yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo.